Nah, ini muka jadi berasa glowing banget ya. Udah tuh, udah di record Udah nih, kayaknya. udah di record nih. Siapa yang buka? Oh, gini ya. Padahal aku mau nanya-nanya Beb Jenny nih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari Jumat ini kita bertemu lagi. Jadi baru ketemu lagi sama Bunda Popo. Udah Iya, lama kita banget. baru ketemu lagi nih. Iya, jadi baru ketemu lagi sama Bunda Popon. Semoga diberi kelancaran untuk hari ini ya Bun ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bunda, hari ini kita sebenarnya ini tipsnya sering banget diulang ya Bun ya. Mm-mm. Nggak apa-apa, biar tambah kebuka mindsetnya. Iya, ini sering banget diulang. Kemarin juga Jenny kayaknya udah pernah ini banget, udah pernah jelasin, udah pernah kebagian deh bagian ini. Biar biar lebih Biar kita hafal. ya biar mengingatkan juga buat Jenny juga Mm. kita membagi waktu untuk ibu yang berbisnis online. Membagi waktu untuk ibu rumah tangga ya Bun ya, lebih tepatnya ya Bun ya. Ibu rumah Ya. tangga yang berbisnis online gimana sih buat cara bagi waktunya? Wait, Bun, Bunda dulu Bun. Ini ngeheng nih yang satunya lagi. Ngeheng. Kalau Ngeheng. kalau di aku, Beb, materi dari adminnya itu kayaknya menclok-menclok deh. Nggak tahu udah Iya, diperbaiki atau belum. belum. Jadi, Jadi buka tele belum. ah, jadi kemungkinan eh, ada beberapa bahasan yang nggak sama gitu ya, sama yang dari admin gitu ya. Ini saya udah punya kopeannya, terus udah ada buku ininya juga gitu. Kemungkinan ini akan berbeda, tapi garis besarnya sama gitu ya. Nah, mau nyapa dulu nih. Kayaknya masih baru 14 juta jiwa nih. Biasanya kita kan sampai ber-MM. Hmm, Ini udah, masih biasa nih Bun. udah apa? Malam Jumat. Oh, hari Jumat gitu ya, pada kesiangan nih. Tapi udah ada Uni Yuli, Uni Yudia, Teh Pia, Teh Ira, halo Teh Ira. Ada Teh Winda, ada Teh Ira. Oh, Teh Iranya ada dua. Ada Teh Ira Bekasi sama Teh Ira Dengklok nih, dua-duanya hadir. Ada Teh Neni, Teh Ninis, Buna, sama Teh Lia juga. Alhamdulillah. Ini teman-teman, saya yakin ya, kalau teman-teman di sini semuanya pasti udah pada hatam nih ilmu eh, ibu rumah tangga yang berbisnis online. Ini kayaknya udah keren-keren ya kalau saya lihat gitu. Tapi boleh deh kita bahas lagi supaya apa? Supaya kalau saya sih lebih penting ke mindset gitu ya. Mindset kita ini lebih kuat gitu. Lebih kuat kenapa? Karena menjadi ibu, menjadi ibu rumah tangga aja itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Apalagi kita sekarang bertambah kegiatan gitu. Bertambah kegiatan yaitu berbisnis online.
Mau online, mau offline sebenarnya, atau ibu bekerja, itu sama aja kalau buat saya. Mereka harus membagi waktu, harus menyisihkan waktu untuk pekerjaan dan untuk rumah tangga, belum untuk dirinya sendiri. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan ketika ingin sukses mengelola waktu antara bisnis. Kaget ada suara-suara, ternyata anakku di belakang. Ketika sukses menjadi ibu rumah tangga dan ibu berbisnis gitu ya, yang pertama harus kita lakukan adalah apa, ayo? Ridho suami dulu ya. Kalau saya gini, ini versi saya. Kalau di versi kebanyakan tips dan mungkin dari ini juga dari admin juga adalah memetakan waktu atau disiplin mengatur waktu. Tapi bagi saya yang pertama adalah ridho suami. Dukungan suami itu yang paling penting. Karena apa? Tugas utama seorang ibu rumah tangga adalah memang gitu ya, kodratnya adalah mengurusi rumah tangga gitu. Mengurusi pendidikan anak, mengurusi gizinya, mengurusi mental suami, itu kayaknya udah hal pokok ya, selain memang kebutuhan fisik gitu. Nah, kenapa ridho suami atau dukungan suami ini penting? Karena aktivitas kita akan kurang lebih menyita waktu juga gitu. Waktu untuk keluarga itu akan terbagi juga gitu dengan waktu bisnis kita. Nah, kalau suami udah mendukung, insya Allah nih gitu ya, akan ada kerjasama di sini. Mungkin ada beberapa suami yang nggak bisa ngerjain kerjaan rumah tangga, tapi ketika beliau sudah mendukung, otomatis akan ada dukungan lain gitu, akan ada bantuan lain selain membantu pekerjaan rumah tangga kita gitu. Bisa jadi dengan beliau lebih lebih care sama anak-anak gitu, lebih mau memomong anak-anak gitu kan, atau beliau mungkin aja nih gitu ya memudahkan kita dengan menyediakan asisten rumah tangga. Nah, itu hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari ridho suami, mencari dukungan suami gitu. Ini contoh saya nih, Bebzen ya. Bebzen nih harus ditulis. Walaupun belum, tapi besok kan pasti ya, gitu ya, insya Allah. Nah, contoh kasus saya gitu ya. Saya ini waktu pertama kenal sama suami kan saya kerja gitu ya. Sama-sama kerja, menikah, mempunyai anak, nggak kerja, beliau kerja gitu. Nah, mungkin pada saat awal-awal gitu ya, mindset beliau itu adalah kalau wanita, ibu gitu ya, seorang ibu, seorang wanita sudah menikah ya sudah gitu. Dia di rumah, saya mencari suami yang mencari nafkah gitu. Makanya pada saat saya memulai berbisnis itu, beliau ragu, karena apa? Ini bisa nggak nih gitu ya, anak-anak bisa nggak nih nggak terlantar gitu nih, jangan-jangan gara-gara bisnis nanti anak-anak terlantar, atau gara-gara bisnis nih kamu jadi kecapean. Nah, dari situ saya terus gitu ya, saya terus buktiin gitu, saya terus meyakinkan beliau bahwa saya bisa gitu, ridhoi aja saya gitu, dukung aja dulu saya gitu. Nah, dari situ beliau akhirnya ya sudah gitu, saya dukung, saya bantu beberapa pekerjaan rumah gitu. Memang kalau beliau sih orangnya bersih gitu ya, jadi walaupun nggak bisnis, kalau urusan bersih-bersih mah bersihan juga dia gitu daripada saya gitu. Ketika Kadang begitu. Jadi mengakui karena adik Jenny begitu. Istilahnya kalau
Saya mah balatak dikit, ngeres dikit masih bisa hidup gitu ya. Kalau dia mah kayaknya ngeres dikit udah udah ulala gitu kan. Nah, dari situ saya coba meyakinkan gitu. Enggak kok, ini nggak akan terlantar kok gitu. Tenang aja gitu. Karena saking kuatnya keinginan saya gitu, akhirnya beliau mendukung gitu. Sudah gitu, ayo kita kerjakan pekerjaan rumah tangga bareng-bareng gitu. Kita urus, kamu fokus aja sama anak-anak gitu, biar urusan lain saya yang urus gitu. Nah, dari Masya situ Allah. alhamdulillah ya, eh, jadi ada kemudahan gitu, kemudahan saya mengikuti jadwal yang sudah saya tetapkan gitu, terus mengikuti aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan yang saya buat sendiri gitu untuk kemajuan bisnis saya. Aturan-aturan tersebut kan disiplin terhadap bikin konten gitu kan, disiplin pada saat packing, itu kan aturan yang saya buat gitu. Nah, makanya buat teman-teman nih yang masih belum bisa meyakinkan pasangannya gitu, usahakan terus sampai pasangan itu mendukung gitu. Apa saya? Online aja. Ada yang minta donat. Oke, doakan ya hari ini banyak closingannya. Ya, duduk lagi. Ada yang minta donat. Lanjut. Yang kedua nih, Bebzen. Yang kedua itu udah pasti kita mengatur jadwal, mengatur waktu. Kenapa harus diatur jadwalnya? Biar lebih sistematis, biar balance antara urusan bisnis sama urusan rumah tangga. Gimana caranya mengatur waktu? Itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bikin jadwal harian. Yang kedua, punya to-do list. To-do list. Gitu. Apa bedanya gitu jadwal harian dengan to-do list? Jadwal harian itu adalah apa ya? Udah ada waktunya gitu. Pekerjaan-pekerjaan kita gitu kan, blok-blok pekerjaan yang harus kita lakukan pada setiap harinya. Sudah ditentukan, yaitu ada jamnya, ada durasinya gitu. Nah, sementara kalau to-do list itu adalah hal yang harus dikerjakan. Jadi misalkan nih kayak saya gitu ya, jam 2 saya bangun gitu kan, jam 2 sampai jam 3 itu untuk ibadah, jam 3 sampai jam 4 untuk baca buku gitu kan, jam 4 sampai jam 5 ibadah lagi, jam 6 sampai jam 7 nyiapin sarapan, jam 8 sampai jam 10 gitu, itu adalah untuk berselancaria di sosmed gitu, untuk update status, terus update di IG gitu ya, balesin apa, bikin promo-promo gitu, terus dan seterusnya. Nah, to-do list ini adalah sesuatu hal yang harus saya lakukan hari ini. Jadi misalkan, oh iya ya, besok saya mau bikin apa? Oh, saya mau order buat reward gitu. Nah, itu dituliskan. Dan pekerjaan itu akan kita lakukan pada jam yang mana di jadwal harian kita. Oh, saya mau ordernya pada saat saya pegang HP nih, di antara jam 8 sampai jam 8 sampai jam 10. Nah, itu to-do list gitu. Jadi, teman-teman mengatur jadwal di sini bukan hanya membuat jadwal harian, tapi kita punya to-do list. Aku dari tadi ngomong aja. Gitu ya, mengatur jadwal ini ada dua, yaitu membuat jadwal harian dan membuat to-do list. Termasuk misalkan gitu ya, ada sesuatu hal yang urgent dari anak kita, misalkan rapat sekolah. Nah, itu to-do list gitu. Menghadiri rapat ke sekolah anak gitu kan. Itu to-do list gitu. Ini dimasukkannya di jam berapa nih gitu. Jadi biar nggak ada yang kececer, nggak ada kegiatan kita yang kececer gitu. Oke? Aku lihat sendiri. Terus yang ke berapa? Ketiga. Ya. Yang ketiga, lakukan multitasking dengan tepat. Nah,
multi talentan ya. Kalau ibu-ibu ini ya Bebjen ya. Iya betul. Ini apa multi talentan, tapi sebenarnya multitasking itu udah jadi bakat setiap orang sih, bukan hanya seorang ibu. Yang harus diperhatikan di sini adalah gimana caranya kita mengerjakan sesuatu bukan hanya dikerjakan, tapi secara cerdas gitu ya. Nah, multitasking di sini mengerjakan beberapa pekerjaan pada saat yang sama. Misalkan nih, apa? Kita bisa membersamai anak ya, membersamai anak lagi main gitu, lagi main-main sama anak, bisa kita selingi dengan live. Kalau saya kayak gitu, bisa live nih sama tim gitu, ya udah anak-anak juga lagi main, kita bisa live gitu. Atau kita klonin dulu nih bagi yang punya bocah gitu ya, punya baby gitu, kita klonin dulu nih anak-anaknya gitu biar bobo siang. Nah, kalau anak-anak udah tidur, sambil jagain anak, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi, nggak salah kita multitasking, tapi harus tepat. Karena apa? Kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Nggak bisa kita capek sendiri gitu ya. Hati-hati loh. Mental ibu itu lebih rentan ketimbang mental bapak. Salah. Gitu. Terus yang Soalnya banyak. keempat ya, 4. misalnya. Ini Iya, yang 4. keempat. Ini yang keempat, pertahankan rutinitas untuk keluarga. Nah, di sini kita harus mengetahui gitu ya, karakter keluarga kita tuh yang seperti apa. Ini penting gitu. Kita nggak bisa memaksakan saya harus nih saya harus bisa nih ngatur waktu saya. Pokoknya saya nggak sempat masak, kamu harus makan. Masakan dapat orang lain gitu, dapat beli gitu. Sementara karakter si anak sama si suaminya nggak suka gitu kan, makanan dapat orang lain atau dapat beli. Atau saya harus nih jam segini gitu kan, pokoknya saya jam segini harus ini gitu. Harus selesai semua, sementara anak-anak kita sedang membutuhkan kita gitu. Kemarin kan sempet ya, kata siapa, kata Mbak Muri, Mbak Jenny tahu kan, cukup pekerjaan kita aja yang didelegasikan, jangan anak sama suami kita, jangan keluarga kita yang didelegasikan sama orang. Benar nggak? Nah, ini makanya rutinitas untuk keluarga harus tetap Betul, Bang. ada gitu. Jadi kita harus mengenali dulu karakter suami sama anak-anak kita, baru baru deh kita bisa mensinkronkan dengan jadwal kita gitu. Terus yang kelima, manfaatkan teknologi dengan baik. Nah ini ya, zaman now semuanya sudah serba digital. Jangankan jangankan masalah promosi, makan aja udah digital. Mah, Iya, betul. pesen donatnya donat di online aja ya. Mah, pengen beli ini nih, pengen beli seblak, beli di online aja ya, gitu kan. Grab aja mah, GoFood aja mah. Nah itu kan sudah teknologikal ini ya, udah disupport sama teknologi gitu. Makanya kita nggak boleh merem teknologi, harus melek teknologi. Nah di sini yang harus kita manfaatkan adalah kemudahan-kemudahan aplikasi yang memudahkan kita dalam menjalankan bisnis kita. Misalkan nih kayak Nyai ini di Instagram, di beberapa sosial media dia update statusnya itu 9 kali dalam sehari. Sementara kalau aku nih gitu ya, 3 kali aja rasanya udah repot gitu. Nah, kok bisa Nyai 9 kali dalam sehari melakukan posting gitu ya, update status? Ya iyalah. Pertama dia dijadwal, yang kedua pakai aplikasi.
hello gitu ya, sekarang banyak nih aplikasi gitu yang bisa memudahkan kita posting, padahal bikinnya kemarin tapi baru diposting sekarang. Nah, itu salah satunya adalah apa, Beb Zen? Bisnis. Yang bisnis apa sih? SUITE Iya, gitu. Nah, itu sweet. memudahkan banget gitu. Terus ada lagi di Telegram, kalau yang punya channel di Telegram itu bisa ada waktunya juga. Kita bikinnya bikin postingan nih, mau diposting kapan itu bisa diatur waktunya gitu. Atau kemarin Nyai bilang apa tuh? Star Sender ya Nyai ya. Kalau itu berbayar, Bo, gitu. Kita sekarang kalau Cari masih yang gratisan aja. kalau masih kayak aku nih masih rempong gitu ya, rempong duitnya gitu, lebih baik cari yang gratisan. Makanya kita Gratisan. harus bisa kerja cerdas, bukan hanya kerja keras gitu. Yang Benar, gratisan benar. masih banyak. Di Aduh, Telegram udah. dulu aja. Jadi aja Kenapa? Telegram tahu bisa nyimpen waktu begitu dari Nyai. Heeh. Dia soalnya nggak ngoprek-ngoprek kan anaknya. Kadang kalau ada yang ngasih tahu tuh baru dioprek gitu. Aduh, harus ngoprek, Beb. Kalau aku semua dioprek. Malah kadang jadi error sendiri nih HP-nya gara-gara sering dioprek. Aduh, ya ampun. Sekarang yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam itu disiplin. Keenam. Nah, yang keenam itu disiplin. Jadi, apapun tipsnya, apapun seketat apapun jadwalnya gitu kan, serigid apapun kita apa ya, ketentuan gitu untuk menjalani hari, tetap gak akan berjalan kalau kita nggak disiplin gitu. Disiplin di sini akan muncul ketika kita sadar bahwa peran kita sebagai ibu dan peran kita sebagai owner bisnis kita ini adalah sama-sama penting gitu. Ketika sudah menyadari itu, maka disiplin itu akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Walaupun disiplin itu harus dibiasakan gitu. Tapi tanpa kesadaran, disiplin itu nggak akan tumbuh gitu. Oke deh, itu sudah 6 nih. Sudah 6 tips apa tadi? Ibu 6 tips. berbisnis online. Ibu rumah Ah, tangga yang berbisnis online. ibu rumah tangga yang berbisnis online. Mungkin teman-teman nih di sini ada punya tambahan atau Beb Zani sendiri nih punya tambahan yang bisa ditambahkan. Silahkan ya, mumpung kita lagi ngopi. Aduh, monggo. Jadi namanya gimana ya? Karena kalau misalkan to-do list-nya ibu rumah tangga sama Jenny yang belum berkeluarga tuh beda. Malah to-do list-nya tuh banyakan yang ibu rumah tangga. Hai. Banyakan apa? Banyakan to-do list-nya ibu rumah tangga karena apa ya? Kalau ibu rumah tangga itu kan ada udah punya cabang tuh kan, kayak harus ke apa ya? Harus punya waktu buat bukan keluarganya aja gitu, bukan suaminya, bukan anaknya aja, tapi orang tuanya juga, terus ke mertuanya juga kayak gitu. Jadi harus bener-bener ini banget apa waktunya bener-bener banyak banget gitu. Kalau Jenny tuh paling ya, kalau misalkan yang belum ya paling ya kalau yang belum berumah tangga ya paling satu apa ya ridho orang tua harus ada gitu. Terus em, kayak pagi harus ngapain, siang harus ngapain karena kan ada jamnya itu kita ngelihat dari waktu kerja kita. Kalau Jenny kan kerja gitu. Kalau Jenny kerja jadi lihatnya di waktu jam kerja Jenny gitu. Jenny kerja dari hari apa sampai hari apa, jam berapa sampai jam berapa gitu. Terus sekiranya punya waktu eh kadang tuh kalau Jenny kan per jam ya. Jadi anak tuh beda. Jadi kadang kalau nggak masuk anaknya jadi bisa megang handphone kan. Kalau masuk jadi nggak bisa megang handphone. Kalau full gitu paling megang handphone itu jam 12 siang gitu. Jam 12 sampai jam 1.
nanti pegang-pegang handphone lagi kadang jam 4 tuh baru megang gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu gitu apa ya, list keseharian yang biasa dulu aja deh, yang biasa kita pegang tuh apa aja kayak gitu. Jadi benar-benar harus memahami waktu kita sendiri. Sebenarnya Beb, nggak bisa aku apa? berantem. Kenapa? Kenapa berantem? Kenapa mau donat? Berantem gara-gara donat ya? Halo Bunda, halo Bunda Uni. Halo, Mbak Jenny, mau nambahin dikit boleh nggak? Iya boleh dong. Saya ingat itu tuh yang apa Zoom sama Mbak Fitri yang di Teh Indari itu tentang Iya. multitasking itu. Ya kata beliau gini apa kita boleh gitu multitasking tapi jangan untuk satu kegiatan yang sama gitu misalnya masak multitaskingnya sambil masak sambil muterin cucian sambil apa Oh nah iya jangan betul betul. sambil masak tuh sambil scroll medsos gitu jadi multitaskingnya juga harus pinter gitu jangan semua pekerjaan itu dilakukan dalam satu waktu jadi di di apa ya multitasking untuk satu jenis pekerjaan yang sama itu boleh gitu jadi seperti itu biar nggak ambiar juga lagi masak tapi saya kadang juga gitu sih kayak gini lagi masak sambil ngezoom gitu kan tapi kalau bukan jadi pemateri nggak apa-apa ya kecuali jadi pemateri ya emang harus standby di depan kamera. Iya harus fokus. Jadi makanya saya mau ngikutan ngisi itu nggak bisa karena pagi-pagi itu repot gitu jadi tapi pengen nimbrung. Jadi sambil masak. Apa-apa. Ini kayak gini juga kan udah masuk materi gitu. Iya. Udah keren ya Bun ya. Kadang tuh kan di Mm-mm. sela-sela repotnya masak bisa, kalau Bunda Yuli hebat bisa bisa nanya kan, udah bisa nanya, udah kadang nambahin sharing-sharing itu tuh udah keren loh. Betul. Kalau aku Iya, kemarin sambil masak, sambil sambil apa? zoom. Jadi Iya. kita kadang kalau main handphone sambil ada yang bales chat gitu ya. Apa kan kalau yang nanya-nanya begitu kan kita nggak mungkin apa ya jadi tuh nggak bisa slow respon gitu Bun. Anaknya kalau misalkan ada yang apalagi nanya kayak nanya produk gitu terus emang orangnya tuh nggak bisa ditunggu lama gitu dia soalnya Mm-mm. pas jadi bales dia langsung bales gitu itu kan orangnya ini banget kan responnya cepat banget kan soalnya kalau misalkan orang yang kayak gitu dilamain kan dia males sendiri bener gak sih iya jadi Kan ada kita ini. harus kenapa Kenapa sok lanjut? iya eh, kalau orang yang kayak gitu kan gimana ya emang Jenny tuh orangnya juga sama nggak bisa apa ya nggak bisa slow respon gitu pengennya cepet gitu karena Cepet gitu ya. karena maksudnya em, ada waktu gitu kan ya udah gitu mumpung ada waktu karena kan kalau nggak ada waktu banyak tuh paling kita bales sekali ntar udah gitu ntar lama lagi ada waktu lagi baru bisa bales lagi kan gitu kalau Jenny ke temen Jenny tuh itu nggak masalah cuma kalau orang lain gitu kayak belum kenal sama sekali itu kayaknya nggak bisa buat gimana ya paling kalau mau balesnya lama itu kalau dia WA ya udah jangan dulu dibales gitu soalnya biasanya dapetnya tuh yang cepet-cepet jadi pas dia chat tuh nggak jadi kan agak lama tuh apa ya buka chatnya nah nanti pas kalinya buka chat bales dia langsung bales kan itu jadi nggak bisa ditinggal gitu paling kadang jenis juga suka disemprot sama mama udah dulu atuh mau masak dulu mau masak dulu mau megang handphone katanya gitu tutung gerak buka buka mic-nya Tapi kalau balas chat customer gitu kan, itu kan nggak semua customer brudul pada saat itu gitu. Yang iya biasanya bikin ambiar itu adalah dibarengi dengan stalking. Nah ini ya stalking, bukan stalking, iya stalking stalking gitu kan. Wah ini nih gitu. Niatnya kita lihat
ada ini nggak ya gitu kan, misalkan dia ada chat nggak ya gitu dari customer gitu, niatnya buka itu, tapi getek kan gitu ya, kalau perempuan mah kan udah pikirannya teh buka IG dulu sebentar nggak apa-apa deh gitu ya, lihat kali aja ada yang komen, ternyata malah kepoin itu, kepoin gosip, kepoin gamis gitu ya, atau kepoin layangan putus kemarin gitu. Itu itu sebenarnya yang bikin ambiar. Makanya benar tadi kata Uni Yuli, lakukan multitasking yang tepat. Lalu kuncinya adalah disiplin. Disiplin di sini bukan berarti kita jam segini saya harus ini, jam segini saya harus selesai ini, nggak kayak gitu juga. Tapi mendisiplinkan diri dari segala sesuatu hal yang kurang bermanfaat bagi kegiatan kita gitu ya. Misalkan nih, aduh kecap habis nih gitu ya, lari dulu deh ke warung, ternyata di warung ada yang lagi ngumpul, ngikut nimbrung. Nah itu yang itu yang jangan kayak gitu ya, udah Iya, beli kecap aja gitu kan. Kalau ada boleh nggak ini dulu gitu, nggak ikutan ngopi dulu, aduh maaf ya saya lagi masak nih buru-buru gitu. Walaupun nggak buru-buru, nanti niatnya saya malah bablas gitu ya, malah lupa deh sama packingan yang numpuk gitu. Makanya disiplin gitu ya intinya gitu. Terus disiplin dari bentar dulu deh gitu, bentar dulu deh, packingannya belum banyak banget juga gitu, ntar dulu deh gitu kan, stocking Lee Min Ho dulu gitu ya, drakor apa dulu nih yang lagi hot gitu. Itu jangan gitu, jangan sampai. Biasanya kalau kalau saya kayak gitu, masalahnya saya kayak gitu. bisa karena Bentar jadi dulu juga sama scroll. ya, bentar dulu nih gitu, ini kayaknya ini mah keburu lah packing gitu kan, sebentar juga saya ini dulu deh gitu, lihat ini dulu, lama-lama bablas gitu, itu nggak boleh. Jadi disiplin di sini, disiplin dari hal-hal yang kurang mendukung kegiatan kita gitu. Tapi walaupun begitu, bukan berarti kita menyepelekan waktu untuk diri sendiri gitu ya. Nanti dulu nih, kerjaan belum beres, makanya ntar aja. Ya jangan kayak gitu. Kalau waktunya makan siang ya makan siang gitu kan. Apalagi waktunya sholat gitu. Jangan sampai ntar dulu gitu. Nggak kayak gitu juga, termasuk waktu untuk diri kita, yaitu untuk me time gitu. Sekiranya misalkan nih kita juga kerja nggak mungkin kan dari Senin sampai Minggu itu terus saja kerja gitu, nggak mungkin gitu. Pasti hari Minggu nih ada waktu senggang, karena apa, misalkan ada suami di rumah gitu. Nah ketika ada suami di rumah gitu kan, tolong dong nih sayang pegang dulu anaknya ya, saya mau ini dulu gitu, saya mau maskeran dulu gitu. Mau me Itu kan time. bisa. Iya. Mau me time dulu. Jadi tetap ya, ini masuknya ke atur jadwal. Atur jadwal ini jangan sampai kita kerjaan mulu, bisnis mulu, nggak ada jadwal buat kita me time gitu. Untuk teman-teman yang lain dipersilahkan. Ada yang mau nambahin lagi? Atau ada yang mau ditanyain? Atau yang ada yang mau curhat? Ini udah lumayan banyak ya. Udah ada 26 juta jiwa. Ayo, Monggo. ada yang mau nambahin Halo, atau Teh ada? Dewi. Halo Bunda. Ini tentang bisnis suite, aplikasi bisnis suite itu. Kemarin kan Nyai janji ya mau ngasih kita materi tentang itu. Kayaknya ini deh mesti gimana cara pemakaiannya gitu. Aku belum pernah make masalahnya gitu. Mau juga download dulu aja Uni. Oke. Nyai ditagih. Oke, Nyai. Nanti Ini yang waktu sama Mbak Indela itu udah.
Mana janjimu, Nyai? Nyai. Jadi juga belum download. Download dulu aja, dioprek sendiri, mudah banget kok. Orang aku Bener. kasih tahu tim aku ini pakai Business Suite, Wina itu bisa langsung jalan. Uni Yudia. Itu dulu kan ada tuh di grup optimasi yang dibikin Telisna yang sama Teh Angela, ada kayaknya rekamannya itu caranya. Ada ya Uni, aku belum nengok lagi. Download dulu aja. Aduh, ini susah. Nanti di situ kita hanya mensinkronkan antara Facebook sama IG. Jadi di sini kita bisa bikin bisa upload foto gitu ya, upload video, tapi untuk IGTV sama Reels itu belum bisa pakai Business Suite gitu. Ada sebenarnya yang aplikasi manajemen Reels gitu ya, tapi itu masih berbayar dan kayaknya nggak cocok di ini deh, nggak cocok di Android deh ya kayaknya ya Nyi ya. Kemarin saya pakai tuh nggak bisa gitu. Jadi untuk real gitu ya, kalau misalkan nih kita lagi optimasi IG, sekarang kan yang lagi bikin up IG itu kan ada Reels. Reels itu udah kayak TikTok tapi besutannya IG gitu ya. Nah itu kita bisa bikin dulu kontennya. Biasanya kalau saya bikin dulu nih video gitu ya. Video tentang misalkan tentang lagi bikin jamu gitu ya, bikin nyipu timah gitu kan, atau aktivitas lagi packing digangguin anak gitu, itu saya bikin dulu video, lalu saya edit di CapCut ya, ini aplikasinya yang saya pakai gitu. Saya edit dulu nih di CapCut, itu kan bisa disesuaikan durasinya ya. Capcut. Capcut. Tulisannya capcut. Nah itu laku banget capcut. Itu kan ada kita nggak usah ini lagi, malah kalau mau iniin produk mah ya udah ada template-templatenya bagus-bagus gitu. Nah ini udah banyak nih Buna, saya lihat udah sering pakai capcut, pakai CapCut gitu ya. Terus postingannya siapa tuh Teh Filda juga nih udah ada yang pakai CapCut gitu. Nah itu video atau pokoknya kita bikin dulu lah kontennya gitu, diedit di CapCut jadilah konten, lalu kita masuk ke Reels di Instagram. Nah di Reels ini kita masukin video, bikin captionnya ya, pokoknya bikin caption gitu sampai hashtag sampai apa tuh dibikin. Nah kalau sudah jadi gitu ya, mau langsung diposting silahkan, tapi kalau kita nabung buat postingan selanjutnya, kita simpan dulu di draft, jangan langsung diposting, simpan Kayak aja di TikTok. draft. Kayak TikTok. Sama kayak TikTok gitu kan, kita simpan aja dulu di draft gitu. Nah postingnya kapan gitu, saya takut lupa, ya kita bikin alarm gitu ya. Alarm bukan buat ngebangunin kita mau nonton ini aja, nonton bola malam gitu, atau takut kesiangan, enggak. Ada juga kan di situ yang tanggal-tanggalnya itu bikin aja posting Reels IG gitu kan. Nanti kan bunyi kan gitu kan, bikin aja bunyinya yang berisik, yang kelonang-kelonang gitu, biar kita inget gitu. Kayak gitu kalau saya mah. Nggak tahu nih, Beb Zeni gimana? Jadi sebenarnya jarang upload posting Bun. Di IG jarang banget. Kalau di IG dia lebih sering di FB malah. Kalau di IG emang jarang. Cuma sebenarnya ya kalau IG itu reels itu kan, karena kalau IG itu benar-benar kita harus menarik banget kan. Soalnya agak rigid emang kalau di IG. Jadi kalau jadi tuh gini kan, sebenarnya FB tuh bisa disambungin ke IG kan statusnya gitu. Cuma kalau FB kan kadang kita statusnya agak apa ya, kayak cuman foto biasa pun masuk gitu kalau kalau FB itu. Cuma kalau IG tuh nggak bisa gitu. Jadi dia orang tuh biasanya kayak Jenny pribadi gitu ya. Kalau lihat apa ya IG orang tuh kayak lebih seneng kalau yang rapi kayak gitu.
yang tersusun. Itu tuh kayak enak dipandang gitu kan. Soalnya emang kalau IG tuh nggak bisa cuman asal posting gitu. Mm-mm. Dia tuh harus emang benar-benar ada apa? Ada temanya gitu. Kalau IG tuh benar-benar ada Mm-mm. temanya. Jadi temanya tuh harus berurutan kayak gitu. Terus tapi kalau Reels IG itu kalau kata Jenny pribadi ya, IG sama TikTok itu lebih cepet IG. Mm-mm. IG video itu yang masuk tuh lebih cepet ke IG atau ke Facebook karena kalau ke TikTok itu susah banget yang namanya FYP tuh. Jadi paling kalau kita upload misalkan 2 hari nih, paling yang lihat cuman minimal 50, kadang 100 gitu. Mm-mm. Walaupun kita banyak temen kan itu nggak mungkin si apa ya video tuh nggak mungkin nyangkut-nyangkut ke followers kita kan. Nah Mm-mm. kalau IG tuh enggak, jadi 1 jam bisa sampai 1.000 orang yang nonton. Mm. Jadi kan kita ada lihat tuh di sampingnya tuh postingan, postingan Mm-mm. kita. Nah, di sampingnya itu tuh ada gambar kayak video. Itu tuh ada apa ya? Reels kita. Di situ tuh ada video reels kita yang diupload. Nah, nanti di situ ketahuan berapa orang yang nonton, Mm-mm. yang udah nonton reels kita. Cuman kalau di IG itu cepet banget, Bun. IG itu cepet banget Mm-mm. walaupun nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Cuman yang udah lihat video kita tuh cepet. Jadi dia tuh 1 jam aja udah sampai 1.000. Kalau misalkan Mm. si lagunya. Kadang IG itu emang lagunya tuh telat dari TikTok. Mm-mm. Jadi di TikTok tuh udah apa ya? Di TikTok tuh udah kemana yang udah ada lagu baru lagi, udah misalkan ada 4 lagu baru lagi. Kalau di IG tuh dia masih baru yang itu gitu, baru yang sebelum keempat itu gitu. Mm. Biasanya lagunya telat gitu. Mm-mm. Jadi makanya kita harus lihat dulu di reelsnya lagu mana nih yang kencang di IG kayak gitu. Soalnya beda sama sama TikTok lagunya. Mm-mm. Kalau yang jadi tahu. Kalau kalau saya lihat malah di IG itu eh, apa ya, kemungkinan buat kita gitu ya, para pebisnis online memamerkan produk kita kemungkinannya lebih besar ketimbang di Iya. TikTok gitu. Karena Mm. kalau di TikTok biasanya eh, karena di TikTok itu mengutamakan preferensi atau orang tuh sukanya yang seperti apa gitu ya. Mm. Trennya itu tren yang global gitu, trennya global. Misalkan nih lagu ini gitu, walaupun kita bisa adu kreativitas ya di situ gitu. Iya. Cuman kebanyakan gitu yang karena mungkin ininya ya, karena mungkin positioningnya si TikTok sendiri adalah video buat happy-happy gitu ya. Jadi kadang Mm. orang melihat TikTok itu memang untuk happy-happy gitu ya, untuk cari-cari sesuatu hal yang di luar Facebook dan Instagram gitu. Kalau di Instagram orang sekarang lebih, karena apa ya? Orang sekarang lebih senang melihat sesuatu yang estetik gitu. Nah, di Instagram ini orang-orang sudah termindsetkan bahwa di Instagram ini ada fotonya atau videonya bagus-bagus gitu. Jadi kadang gitu posting di Instagram nggak nggak harus joget-joget gitu, kita mamerin produk gitu kan, tergantung soundnya yang cocok gitu, itu emang akan tembus ya Bebzen ya, akan tembus banyak Iya. gitu viewernya Bagus gitu. banget. Kayak kemarin tuh saya lihat apa sih, istirahat dulu gitu kan, kerja mulu nanti cepet kaya gitu. Itu kan saya ngelihatnya orang-orang banyak yang lagi packing produknya gitu kan, mamerin produknya tiba-tiba berhenti gitu, terus dia duduk gitu. Terus ada juga yang I made this ya, yang kayak gitu ya. I made this gitu, itu kan udah produk banget gitu. Saya bikin ini dia unjukin gitu kan produknya, itu banyak banget gitu yang lihat gitu, banyak banget yang kepoin gitu. Emang sih resep gitu ya kalau apa, ngelihat orang bikin kayak gitu tapi gilirannya kita bikin kok kayaknya ada yang kurang, kok kayaknya ada yang kurang srek gitu. Pasti kayak Iya, gitu. bener banget.
apalagi kayak di TikTok tuh, ya Allah ini gimana caranya buat FYP gitu kan, udah kadang tuh bingung gitu walaupun kita udah sound udah sama gitu. Terus ya kreativitas ininya kita. Cuma kalau di TikTok tuh dia tuh harus bener-bener gimana ya, nggak kebaca karena jadi tuh setiap lihat video yang FYP yang banyak komentarnya itu kan satu videonya beda-beda ya. Ada yang estetik, cuman nanti tuh dia ya jadi suka kalau Jenny tuh ini dia komenannya banyak nih. Nah, nah itu Jenny lihat lihat lagi. Kadang Jenny tuh suka buka berandanya dia gitu. Apa aja sih yang dia upload nih supaya bisa FYP terus sama komentarnya banyak gitu. Pas dilihat, oh ternyata hanya beberapa video nih yang komentarnya banyak kayak gitu. Nggak semua video yang ternyata tuh banyak. Kalau di TikTok yang jadi lihat banyaknya tuh nyari yang good looking. Gitu. Soalnya soalnya yang FYP di Jenny itu ya satu orang-orangnya banyaknya good looking. Padahal dia ngupload tuh ya kadang receh apa gitu. Cuman banyaknya kayaknya yang good looking itu yang naik gitu. Bener karena saya pas lihat nih ya ada beberapa yang emang kalau Jenny tuh orangnya gitu. Jadi lihat nih oh status dia kok bisa nih banyak komenannya. Terus pas lihat lagi eh sebelumnya dia tuh banyak atau enggak sih gitu. Apa ya? Komenannya kalau enggak sesudah video itu tuh banyak gak sih yang komen, banyak gak sih yang like. Kalau jadi kadang begitu orangnya. Dia langsung buka berandanya dia, langsung cari tahu gitu. Kenapa sih nih bisa FYP gitu? Apa ada yang aneh dari postingannya atau emang ada yang lucu atau ada yang apa gitu. Terus yang sebelumnya kayak gimana kayak gitu. Ternyata emang satu nggak bisa dibaca juga kan kita FYP-nya mau yang mana, video yang mana, bener katanya yang waktu itu pernah ngomong. Kita jualan pun sama gitu. Kita tetap posting, tetap update. Karena yang nyangkut ke hati orang tuh nggak tahu video yang mana, nggak tahu postingan yang mana kan gitu ya Bun ya. Jadi bener gitu. Walaupun apa ya dia ini kerennya tuh walaupun dia cuman sedikit komentarnya, sedikit like-nya, tapi dia tetap pas kesananya tuh bikin video. Cuman bener jadi kalau kita tuh harus upgrade setiap setiap apa ya setiap hari. Kalau TikTok itu malah bukan nggak setiap hari, setiap saat kita posting tuh harus upgrade. Soalnya kalau enggak ketinggalan gitu. Terus ada satu apa ya beberapa TikTok emang orangnya good looking tapi random. Tapi dia itu like-nya banyak banget. Itu cowok ya, like-nya banyak banget. Terus komenannya banyak banget. Katanya ini orang kok bisa banget gitu. Jadi tapi dia bertahan gitu. Komenannya banyak. Dia tuh paling sedikit tuh komenannya tuh 500 ribu 500 itu paling sedikit. Kadang dia komenannya itu bisa tembus sampai 21, sekian ribu gitu. Katanya wah kok ini bisa banget. Padahal dia random gitu orangnya. Ternyata sesuatu. Iya bener bener Bun makanya wah padahal dia tuh promosi gitu karena dia di endorse gitu ya. Tapi tetep si apa ya si komenannya tuh banyak gitu karena emang orangnya random juga. Emang dibilang good looking ya emang cakep orangnya gitu kan. Padahal makanya aneh kalau kalau harga itu tuh jadi banyaknya yang good looking yang naik gitu. Saya sempat ngobrol ya sama temen sama sepupu saya gitu. Kebetulan dia itu apa ya suka live di TikTok gitu. Iya. Jadi di TikTok itu sebenarnya TikTok itu mengutamakan kesukaan atau interest penggunanya gitu. Itu yang disebut dengan algoritma gitu. Jadi ketika kita sering lihat atau sering cari video atau VT ya di TikTok tuh video TikTok atau VT. Ketika kita sering mencari VT tentang dakwah misal atau tips olahraga gitu. Atau misalkan cuma nyari yang lagi viral doang, maka TikTok itu algoritmanya akan mengirimkan video-video tersebut ke kita gitu. Jadi makanya ketika tren kemarin apa yang LGBT itu
Saya Iya. skip aja gitu. Saya skip, nggak pernah lihat, saya skip. Saya cari di pencarian itu, misalkan motivasi bisnis gitu. Nah, maka yang akan masuk ke kita adalah video seperti Iya. itu, selain video yang FYP gitu. Makanya kata saudara saya bilang itu, kalau di TikTok itu kita harus punya sesuatu hal yang bikin orang tuh suka sama kita gitu. Suka ini bukan berarti dia cantik saya suka gitu, bukan. Iya. Atau dia ini saya suka, enggak gitu. Jadi sesuatu hal yang menarik. Misalkan nih, kalau mau gila ya gila gitu. Kita posting Fiti yang gila gitu. Konsisten ya gilanya. Konsisten dengan kegilaannya gitu. Bener. Kalau misalkan kita mau bikin Fiti yang bermanfaat gitu ya, sharing tips, ya konsisten dengan tipsnya tersebut gitu. Kalau misalkan kita mau, banyak ya sekarang yang nggak penting yang joget-joget doang tapi FYP, ya karena dia konsisten dengan joget-jogetnya tersebut. Nah, sebagai pebisnis gitu ya, kita harus bisa mengkreatifkan itu gitu. Enggak sedikit gitu ya. Saya ngelihat apalagi kemarin Nyai ngirim Viti ke saya, Masya Allah ya. Saya bukan menghinakan gitu, bukan memandang orang dari fisik, tapi kalau saya lihat gitu, enggak banget lah. Enggak banget. Enggak pantas ada ditonton. Enggak banget gitu. Tapi follower dia 1M loh. Lebih malah. Jadi kayaknya tahu siapa orangnya. Terus Kayaknya tahu orangnya siapa. endorse dia banyak gitu ya. Terus, iya benar. Endorse dia banyak karena apa? Banyak banget. Dengan kekurangannya itu dia jadikan kelebihan gitu. Iya betul. Kayak KKI juga pernah kan dia kayaknya dia malah akun dia banyak yang bully itu ya, banyak yang bully dia malah seneng gitu ya, itu karena buliannya itu yang naikin dia gitu. Ayo jadi bahas TikTok. Iya. Jadi afirmasi semuanya. Itu yang akun Popo nggak good looking. Apa? Si Popo. Iya, jadi kita konsistenkan aja gitu, termasuk kita konsistenkan like sama komen postingan yang yang lewat Udah gitu. ini malah dibuka namanya. Aduh, nanti itu dia banyak banget asli. Dia tuh banyak banget komentarnya, followersnya. Tau nggak, kalau nonton live-nya dia tuh banyak banget Bun, sampai ribuan. Aneh kata dia. Ya Allah nih orang ya nontonin begitu, padahal isinya apa komenannya tuh banyaknya ngebully dia, tapi tetap aja gitu. Mungkin karena Jenny orangnya nontonnya random ya, jadi ya yang keluar random gitu. Jadi orang yang kayak apa ya, bisnis keluar gitu, terus cara apa ya, yang jualan keluar kayak gitu, terus yang apa yang dakwah keluar. Kayak mungkin karena zaman jadi tuh jarang nyari kan, karena emang jadi ya udah stalking aja gitu, terus cuma lihat kayak kalau bener-bener nih mau lihat sesuatu yang kata orang gini gitu, baru tuh jadi lihat gitu. Terus kalau enggak yang jadi mau, yang jadi butuhin baru gitu. Cuma kalau yang biasanya enggak, paling ya itu. Jadi makanya keluar random kayaknya kalau Jenny. Keluarnya random. Kalau TikTok itu memang ini ya, ini banget gitu. Maksudnya kalau kita sering like, komen postingan orang gitu ya, follow-followin orang, itu biasanya postingan kita juga akan cepet up-nya gitu. Tapi kalau apa ya, kalau kayak kita gitu ya, banyak kerjaan gitu, mungkin akan sedikit keteteran gitu. Kalau saya juga harus sehari like dan komen mulu ya keteteran gitu. Lebih baik kita tetap misalkan kita pakai gitu ya aplikasi TikTok, tapi di ini aja dijadwalin. Kalau kita sudah punya budget lebih baik kita delegasikan aja gitu, like dan komennya itu sama orang lain gitu. Kalau saya gitu, saya harus
sehari 3 kali like dan komen di TikTok itu bukannya nggak bisa, malah nantinya malah ngikut bablas gitu. Lebih baik sehari sekali juga udah cukup. Yang penting konsisten kayak gitu aja. Karena di TikTok tuh nggak bisa dijeda. Kadang kita pun upload nih. Karena tuh emang banyak yang menarik gitu di TikTok tuh gitu. Hmm. Banyak banget yang menarik. Kalau di Instagram itu kita masih bisa mohon maaf rusuh. Jadi Yes. kalau di IG itu apa ya, kita bisa stop ya Bun ya. Kalau di IG itu kita bisa nyetop. Tapi kalau di TikTok itu gatel bawahnya. Gatel. Karena Iya. memang karena sisi dari apa ya, sisi dari happiness kita gitu, sisi dari nyamannya kita yang diusik sama TikTok itu gitu kan, sisi dari ini kita gitu, memang apa ya, kalau kata aku mah mereka menggelitik nafsu gitu. Nafsu tuh bukan nafsu buat apa-apa, tapi seneng nih terus aja jadinya scroll gitu, oh ini nih apalagi ya gitu, apalagi kalau ada video yang lucu-lucu gitu. Jadi kita tuh dimanjain gitu sama TikTok itu. Beda kayak Facebook ya, kalau Facebook kan yang berteman, yang bisa like sama komen. Kalau TikTok kan enggak gitu. Video siapapun bisa masuk gitu, termasuk video kita. Makanya harus ya apa-apa juga harus dioptimasi sih, biar ini mah, biar kinerjanya lebih cetar mah gitu. Iya betul. Terus Gondrong, harus tahu bebzen. juga. Iya harus tahu juga kita arahnya kemana ya Bun ya. Harus sudah ada tema soalnya. Makanya penting banget ketika kita ingin eh, apa ya, ingin membranding diri atau ingin bersosmed gitu, kita harus punya tema dulu gitu. Di IG banyak kok yang postingannya nggak tertata gitu ya, tapi isinya memang bermanfaat, banyak juga followernya gitu. Nggak sedikit juga gitu yang postingannya bagus tapi sepi like dan komen gitu, itu banyak gitu. Jadi kita nggak bisa mematok di IG itu postingannya harus cantik tertata nanti banyak gitu, rame gitu, nggak juga gitu, tergantung kitanya mengoptimasikan IG kita apa enggak gitu. Yang pertama itu harus ada tema, yang kedua dioptimasikan gitu, ikut olok gitu kan, ikut giveaway itu biasanya berpengaruh di IG, selain kita aktif di reels juga kayak gitu. Ya katanya sih Instagram itu yang buat reels itu ya ngikutin TikTok karena kan dia ngelihat TikTok tuh rame banget kan, karena mungkin mulai surut tuh yang buka algoritma dia, mungkin ya algoritmanya Instagram tuh mulai surut pas waktu ada TikTok gitu, karena kan emang semua orang ke TikTok semua kan banyaknya gitu. Apalagi kan kalau Instagram itu biasanya dia matokin ya anak milenial gitu, karena yang kayak usianya banyak itu ya usia-usia kayak 20 sampai 30 tuh banyaknya yang gitu kan kalau Instagram itu, makanya jadi dia mungkin upgrade gitu kan jadi kayak TikTok, jadi bisa buat videonya nggak cuman buat yang follow dia doang gitu kan, tadinya kan awalnya sama kayak FB ya Bun ya, kayak cuman apa lihatnya yang followersnya doang, tapi kalau sekarang tuh enggak, karena dia bisa, kalau enggak yang suka kepoin kita baru nongol gitu. Jadi sekarang tuh enggak jadi ngikutin kayak TikTok gitu. Jadi ada dua versi kan, ada versi yang video. Makanya kita harus kalau di upload di TikTok itu, upload di IG itu lihat mau video yang kita upload atau reels yang kita upload gitu. Karena kalau video nggak bakal naik gitu. Jadi makanya harus teliti nyarinya, jangan asal klik aja gitu. Karena emang video sama reelsnya IG itu beda. Dia tuh ada tiga, ada IGTV, video sama reels gitu. Jadi jangan sampai salah masukin kalau di IG. Ember. Kalau salah masuk itu bahaya. Ya kan? Makan mie masuk ke hidung kan jadinya sakit. Air masuk ke hidung ya.
Udah 76 menit nih. Let's go. Ya, Setelah ini kita masukin mau pelakor. Astagfirullah. Ini, aduh. Kita udah ngomong ini dari ibu rumah tangga ke IG, ke TikTok dia Udah optimasi semua. kemana-mana nih. Parah. Ada udah jam 76 menit. Nanti lama nih, telepon lama cina gitu. Ayo Beb Jan, kita tutup aja. Iya. Bener kan cerita dari malam sampai pagi. Oh, Beb, Wah, infonya dong. Info apa yang program baru itu? Ah, Bunda mana? leader growth. Ya, So, ayo telepon aja. aku. Sok. Enak banget yang ngomongin sok. Iya nih teman-teman, informasi ya. Jadi Ratu Ratus itu akan membuat sebuah program yang namanya Leader Growth. Leader Growth ini dimaksudkan untuk menumbuhkan teman-teman ya, gitu ya, untuk menumbuhkan teman-teman supaya bisa jadi leader gitu loh. Semua orang berkesempatan jadi leader gitu. Nah nanti apa ya mekanismenya, kita daftar kan ya? Ya, daftar, ada pendaftaran, ada ini juga apa tesnya personal ya. Nah gitu. Jadi nanti kita nih akan ada pembinaan. Kalau kemarin, kalau sebelumnya kita nih kan dibina secara massal ya, massal, Bo. Kita dibina secara massal. Pokoknya mau nggak mau, siap nggak siap, dibina weh gitu. Maka hasilnya pun saya melihatnya belum maksimal gitu ya. Nah kalau sekarang karena apa ya, kalau saya bahasanya bukan bosen tapi ingin lebih efektif dan efisien. Jadi kita ini benar-benar mau menjaring yang siap, bukan hanya yang mau, tapi yang siap jadi leader. Nah, kenapa yang siap jadi leader? Karena pertama kita akan open pendaftaran ya, daftar. Jadi ketika orang mau daftar berarti dia sudah ada keinginan untuk menjadi seorang leader gitu. Nah, dari daftar kita akan proses seleksi. Nah, di sini ya, diseleksi loh gitu. Jadi, wawasan teman-teman di sini akan diuji. Pertama, wawasan tentang Ratu-Ratus ya. Yang kedua, wawasan tentang bisnis. Yang ketiga, leadership-nya. Sudah sejauh mana nih teman-teman punya ini ya, leadership di dalam dirinya gitu. Jadi, kita bukan mencari seorang yang sudah punya leadernya udah keren, bukan, tapi mindset akan seorang mindset yang dibutuhkan untuk seorang leader itu minimal sudah ada di dia. Nah gitu. Nah yang ketiga, kalau sudah ada proses seleksi, kita akan ada pembinaan dan di dalamnya ada eliminasi. Nah jadi nggak cuma saya ikut nih gitu. Kalau kata Teh Indari, bukan cuma cari pengepul ilmu. Nah gitu ya, ngikut aja, training ini ikut, pelatihan ini ikut, tapi tidak di-actionkan, itu percuma. Nah, di sini kita mencari orang yang setelah belajar langsung action, setelah belajar langsung action, gitu. Jadi nanti yang enggak mengikuti nih, itu akan dieliminasi, dan pada akhirnya orang-orang yang berhasil melalui tahap penggodokan tersebut, hati-hati, ini bukan timun spa yang digodok ya, tapi diri kita nih, mental kita nanti yang akan digodok di sini gitu. Nah nanti teman-teman yang berhasil melewati proses tersebut akan menjadi leader baru di Ratu-Ratus. Nah kenapa kok sekarang dipilih leadernya? Karena dikasih tahu juga nggak sistem web, perubahan sistem? Iya. Nah, karena nggak besok ya, maksudnya kedepannya kita akan menghapus, kita akan menghapus rantai yang panjang di Ratu-Ratus. Nggak ada DB, nggak ada agen, nggak ada
reseller, marketer, nggak ada. Nggak ada semua, siapa yang jualan? Jadi nanti akan ada leader sama reseller aja. Nah, makanya leader di sini harus orang yang sudah mampu ya, yang sudah benar-benar mumpuni secara keilmuan dan mindsetnya. Jadi leader di sini akan mempunyai tanggung jawab untuk menumbuhkan tim, bukan hanya yang punya duit beli stok banyak gitu ya, atau punya punya kemampuan buat jual banyak, bukan hanya itu, tapi menumbuhkan tim. Karena leader yang baik adalah dia yang mampu mencetak leader-leader selanjutnya. Kayak gitu. Teman-teman jadi siap-siap nih. Jadi siapapun akan bisa jadi leader. Gitu. Kalau sekarang kan, saya mah ada cuma reseller gitu ya. Saya mah cuma reseller. Jadi ya udah gitu. Paling juga nanti kalau udah punya duitnya jadi agen, nggak kayak gitu. Jadi sekarang mah siapapun yang memang berkapasitas menjadi seorang leader itu ya akan bisa jadi leader gitu. Gitulah kurang lebihnya. Jadi kurang lebihnya bisa mikir ya Bun ya. Tujuannya apa? Itu yang jadi tangkap. Itu jadi bisa mikir. Karena karena emang jadi pas Nyai ngomong gitu, satu kan maksudnya emang itu menarik kan, terus emang itu tuh buat cara numbuhin kita. Kalau nggak kayak gitu kita nggak bakal tumbuh kayak gitu. Ya, karena kesadaran untuk bertumbuh itu nggak bisa saya paksakan, nggak bisa Nyai paksakan gitu ya, nggak bisa teman-teman leadernya yang maksa gitu. Pokoknya kamu harus tumbuh, pokoknya kamu harus gini, nggak bisa. Itu harus murni dari dalam diri gitu ya, harus ada kemauan gitu, harus ada kesiapan, harus ada kesadaran buat saya ini mau bertumbuh gitu. Dan biasanya sadar gitu. Jadi ya gitu deh. Pokoknya nanti rata-rata mau bikin leader growth yang seperti itu, teman-teman ayo gitu loh, bangkitkan diri, ayo mulai dari sekarang saya mampu jadi leader gitu. Jadi bukan hanya saya mah segini juga udah uyuhan gitu ya. Saya mah bubuk rengginang gitu, dihuapkeun ya enak, dihuapkeun ya ambiar gitu. Enggak kayak gitu konsepnya gitu kan. Gitu deh. Tiba-tiba pokoknya berarti kita di sini bisa berpikir maunya gimana buat diri kita ya Bun ya. Mau maju atau emang mau stuck di tempat, terus emang mau up atau enggak kayak gitu. Sebenarnya ini balik lagi ke diri kita sendiri. Sebenarnya Jenny pun pas Nyai bilang gitu, Jenny malah kayak lebih semangat karena apa? Karena satu bisa nyari tahu aku tuh siapa gitu. Aku siapa? Iya, aku siapa? Iya, jadi biar kan kadang tuh Jenny masih bingung kalau Jenny tuh minatnya sih kemana gitu, bakatnya di mana gitu. Jadi katanya cari gitu. Iya gitu, karena emang kita kalau nggak dicari susah gitu. Karena Jenny juga kadang ya lihat dicari nih, ada yang masuk ke sini loh, ada yang masuk ke sini, cuman belum tahu yang bener-bener signifikan, yang benar-benar banyak di DJ itu, yang lebih dominan tuh yang mana kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya mantep gitu. Pencak. Sambil pencak silat ya. Ya wes lah, pokoknya pesannya sekarang persiapkan diri, kita berkompetisi gitu ya. Kita akan banyak challenge gitu kan dari Ratu-Ratus untuk menumbuhkan menumbuhkan kita gitu. Jangan sampai kita ini cuma jadi ibu-ibu yang bisnis doang gitu, tapi nggak ada kedepannya ingin seperti apa. Karena terus terang gitu ya, visi dan misi kita ini di sini adalah memberdayakan wanita gitu. Jadi jangan sampai wanita tuh gitu-gitu doang gitu. Masa sih nggak pengen kita seorang ibu
yang beraktivitas di rumah, tapi kita juga punya perusahaan di rumah kayak gitu. Kayak gitu Amin. sih kalau aku. Ayo, Bebzen, udah pada ini nih, Ya resah udah, anak. ya. Ini kompetisi Ya. dengan diri sendiri, Beb. Terus hari ini Ya. akan dikirimkan surat sama formulir ya ke semua tim. Hari ini datang suratnya. Jadi nanti tolong ikuti ya arahannya ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Ingat ya, sekali lagi kompetisinya bukan kompetisi saling jatuh menjatuhkan antara leader dan leader, tapi kompetisinya buat diri sendiri. Kuat atau tidak dengan diri sendiri. Udah, terima kasih semuanya. Bunda, kita tutup ya. Udah panjang kali lebar di sini, mohon maaf. Mohon maaf. Emang lebar nih, jadi gak enak. Kan bukan itu. Panjang kali lebar, kayak persegi panjang, Bun. Ya, belum selesai ngomongnya. Mohon maaf kalau misalkan ngalir ngidul. Jenny dan Bunda Popon ngobrolnya. Terima kasih yang udah ngikutin sampai jam 7.17 dan Masya Allah 22 peserta tuh udah bertahan. Terima kasih semuanya. Mari kita ucapkan alhamdulillah sebelum ditutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang udah bertahan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau yang kurang tepat di ngopi pagi ini. Terima kasih Bunda Popon sharing-sharingnya pagi ini. Nyai, terima kasih informasinya. Semangat buat kita semua. Saya selamat hari Jumat. Sampai jumpa besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.